Oke guys, jadi di Alto Lelang ini adalah salah satu balai lelang pertama ya. Ini ada kayak pelopor balai lelang di daerah Jabodetabek lah kurang Interior C, lebih. mesin C, dan electrical masih terkategori di C. Di open di harga 40 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja teman-teman yang tertarik. Di depan kita nih ada Toyota AGG manual transmission ya, 2014 nih. Odometernya di 63 ribuan dengan sayang pajak mati di November 2019. Di depan kita nih ada Honda CR-V 2400 cc automatic transmission tahun 2010 dengan odometer 150 ribuan. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, cuman elektrikalnya masih ke kondisi B nih guys. Rupiah masih termasuk worth it nih. Kita langsung coba screening aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Alto nih, dan kita lagi akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Alto Lelang ini guys. Untuk lebih jelasnya teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini untuk informasi tentang Alto Lelang lebih lengkap lagi ya. Jangan lupa juga di follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman juga selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja yang menarik di Alto Lelang pada event lelang kali ini. Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, jadi di Alto Lelang ini adalah salah satu balai lelang pertama ya. Ini ada kayak pelopor balai lelang di daerah Jabodetabek lah kurang lebih. Jadi ini sudah cukup lama. Alto ini salah satu pelopornya yang ada di sekitaran Jakarta. Mungkin di Jawa ya. Cuman teman-teman nanti pastikan lagi, cuman ini sudah lama juga nih guys. Dan ini unitnya yang akan dilelang kurang lebih di 140-an. Dan kita nanti akan sedikit review. Di sini nggak hanya unit-unit niaga ataupun passenger, ada truk juga dan kontainer. Ya itu lotnya ada di sebelah sana, dan juga ada mobil-mobil yang masih stok nih ya di sini ditatanya, dan ada mobil-mobil X laka nih guys. Nah, mobil-mobil X laka yang pernah kita review seperti yang Peugeot yang warna putih tuh, ini masih batal lelang, juga sudah dilelang kemarin tapi batal lagi. Yang bekas laka juga, ini yang kemarin 80 juta turun nih guys. New Carry jadi 70 juta rupiah dengan kondisinya bekas kecelakaan, tapi ini tahun 2021 guys. Baru keluar langsung kena laka. Lalu ada Camry juga, ini yang juga derek kondisinya ya, ada beberapa part yang hilang. Nah ini di open di harga 130 juta rupiah. Nah ini kondisi apa adanya seperti ini, termasuk ada C26 nih guys. Ini sudah turun harga, jadi 65 sekarang di 63 juta nih guys. Ini kondisi interior sih cukup ya, eksterior sih nggak kelihatan ada bekas apa-apa. Tapi di bagian tulangannya nih bekas kena, terus di bagian dalamnya ada beberapa plafon yang lepas nih guys. Nah ini sekarang harganya di 63 juta rupiah. Ada juga Innova seperti ini, dan juga ada Yaris bakpao dan beberapa macam lainnya nih guys. Jadi unitnya cukup bervariasi di sini. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih nyari kampakan, di sini ada. Terus stok-stoknya juga nanti akan melimpah nih, akan cukup banyak nih karena biasa lelangnya udah mulai di 100 unit lebih nih tiap kali lelangnya ya. Lelangnya juga diadakan di tiap Kamis siang guys, jam 1. Kalau mau teman-teman cek hari Kamis paginya nih bisa langsung open house. Nah ini salah satunya gue juga berkesempatan untuk mereview di Alto Lelang ini apa aja unit-unitnya, harganya berapa aja. Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang valid ya buat teman-teman semua. Oke guys, kita coba mulai dari unit di depan kita nih, ada mobil harga 50 jutaan nih guys. Oke ini guys, di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G manual transmission yang 1000 cc ini tahun 2014. Odometernya di 63 ribuan dengan pajak mati di November 2019 kemarin nih guys. Dan ini catatannya wajib BBN nih guys, dicek Samsat online ya. Eksteriornya C, interior B mesin B, dan elektrikalnya masih kondisi B, di open di harga 55 juta rupiah. Coba kita screening aja sedikit nih. Di bagian eksteriornya sih warna putihnya masih cukup oke. Cuman ada beberapa X repair ya di bagian bodinya. Ini seperti di bagian bempernya. Body kitnya ini juga sudah ada bekas cat ulang juga nih, jadi catnya belang. Untuk nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi. Velg masih OEM nih dari bawaan Toyotanya. Dengan kondisi di mika pionnya nih, stainnya udah ada yang pecah mikanya. Terus di bagian ke belakang ini nut-nutnya juga masih terkategori cukup presisi. Nah, ini kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke, polosan belum ada sensor parkir atau kamera mundur, belum defogger pastinya ya. Spoiler sama wipernya masih ada, dan ini kondisinya agak sedikit kusam aja, tapi masih cukup oke nih guys.
Nah kalau kita cek dari sisi sebelah kanannya nih masih cukup oke. Kalau menurut gua nut-nutnya terbilang cukup presisi juga. Side molding di bagian garnish chrome-nya ini juga masih oke. Side skirt-nya juga oke. Tapi di sini nih nggak tahu nih. Ini kayaknya bekas ada repair di bagian spionnya. Nah ini harus dicek lagi karena ini juga bekas ketabrak nih guys. Cangkang spionnya ini harus ganti. Gue pernah mengganti cangkang spionnya tuh sekitar 500.000 untuk Agya. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, kondisinya sih masih terbilang cukup baik ya. Yang bagian di joknya nih masih sarung dengan bawah masih oke sih, belum ada yang bolong-bolong atau sobek. Plafon masih terkategori oke, head unit masih double din bawaan pabrikannya, dengan kondisinya sih interiornya masih terkategori cukup baik nih guys. Oke guys, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota AJG manual transmission ya 2014 nih. Odometernya di 63 ribuan dengan sayang pajak mati di November 2019 kemarin. Eksteriornya C, interiornya C arah ke B ya. Mesinnya juga terkategori masih cukup oke nih guys. Jadi di open di harga 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Alto Lelang guys. Oke guys, di depan kita nih ada CR-V nih, langsung kita cek aja. Ini adalah Honda CR-V K24 ya, atau 2400 cc automatic transmission, warna coklat nih, tahun 2010. Odometernya di 150 ribuan dengan pajak mati di Oktober kemarin 2020. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan juga elektrikalnya ke kategori C. Di opennya di harga 95 juta rupiah. Nah coba kita sedikit screening aja nih guys. Di bagian eksteriornya ini agak-agak sedikit kusam aja karena memang cat masih mungkin bawaannya belum ada yang di spet-spet. Ini adalah kondisi bagian mesinnya 2400 cc VTEC. Untuk di bagian apron-apronnya sih masih terkategori cukup aman ya, termasuk di bagian sealer di atasnya nih guys. Lalu kalau kita cek di sisinya nih, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, hanya agak kusam aja. Kondisi velgnya nih masih OEM bawaan Hondanya, tapi bannya kondisi kurang lebih sekitar 40-50%an nih guys. Nut-nutnya sih masih cukup presisi ya. Nah ini kalau kita cek dari sisi belakangnya masih terbilang cukup sih, stop lamp masih oke, hanya beberapa kusam aja dan lecet-lecet pemakaian tapi masih oke. Defogger ya untuk kaca belakang, belum ada tambahan spoiler, wiper juga masih oke. Nah kalau untuk di sisi sebelah kirinya nih terbilang juga nut-nutnya masih presisi, hanya kusam, butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys, jadi biar lebih oke lagi. Oke, sini adalah intip bagian interiornya, masih terbilang cukup ya. Automatic transmission, head unit sudah monitor double din, plafon oke, jok oke, interior sih 5 seater masih terkategori cukup nih kalau menurut gua guys. Oke, sini di depan kita nih ada Honda CR-V 2400 cc automatic transmission tahun 2010 dengan odometer 150 ribuan. Pajaknya mati nih di Oktober 2020 nih guys. Dengan eksteriornya C, interior C, mesin juga terkategori di C. Di opennya di harga 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih K24 langsung aja cek di Alto Lelang guys. Berikutnya kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Etios ya. Ini adalah Toyota Etios tipe E 1200 cc manual transmission nih guys. Tahun 2013. Odometernya di 103 ribuan. Pajaknya mati di bulan Januari 2020 kemarin, dan ini dicek di Samsat online wajib balik nama atau BBN ya guys ya. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, cuman elektrikalnya masih ke kondisi B nih guys. Ini di open di harga 58 juta rupiah, masih termasuk worth it nih. Kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksteriornya sih headlampnya sudah gantian ya, sudah mengandalkan Pro G. Lalu di bagian fog lampnya sudah ditambahkan dengan LED Eagle Eye seperti itu. Sudah ada tambahan body kit lagi, side skirt dan macam-macam nih guys. Nah, ini juga sudah ada beberapa modifan termasuk nih di bagian velg nih sudah gantian dengan kondisi ban sayang kurang lebih sekitar 40-30% nih guys. Side skirtnya sudah agak terpasang kurang rapi ya. Di bagian bawahnya nih sudah ada beberapa kropos nih guys. Nah ini kropos yang harus di repair body lagi, jadi sayang banget nih sudah ada body kropos. Tapi nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi, hanya warnanya juga agak sedikit kusam aja nih guys. Nah ini kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp sih masih oke ya, spoiler tambahannya masih ada dan wiper masih oke. Belum ada sensor parkir nih di bagian belakang. Cuman body kitnya masih terpasang dengan cukup lah kalau menurut gua. Muffler belakang sudah gantian dan ini kondisinya sih ya cukup-cukup aja kalau menurut gua. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari unit ini sih masih sangat cukup presisi kalau menurut gua. Cuman ini nut-nutnya sih masih oke, hanya catnya aja nih yang kurang apik karena agak sedikit kusam, tapi masih kategori cukup guys.
Nah ini kalau kita intip di bagian interiornya nih masih cukup apik ya, sudah ada pergantian dari sarung joknya warna coklat muda sama coklat tua, jadi oke banget. Kayaknya tampilannya elegan, sudah ada list-list dari boot panelnya juga nih. Lalu di bagian plafon masih oke, head unit sudah monitor double din, dan kondisi di bagian interior nih cukup apik sih kalau menurut gua nih. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik, ada Etios. Nah ini mobil 50 jutaan, kalau memang tertarik langsung aja teman-teman ke Alto Lelang. Ini adalah Toyota Etios E manual transmission tahun 2013, odometer di 103 ribuan dengan pajak mati di Januari 2020 kemarin, dan ini catatan Samsat online-nya wajib di BBN guys. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini di open di 58 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Alto Lelang guys. Oke guys, ada mobil compact nih di depan kita, Brio. Nah ini beberapa orang juga ada yang lagi nyari dan nanya nih, kita langsung coba screening aja, mungkin cocok nih. Di depan kita ini ada Honda Brio Satya tipe E 1200 cc manual transmission tahun 2015 dengan odometernya di 78 ribuan, pajak mati di Desember 2020 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin juga terkategori di C. Di opennya di harga 70 juta rupiah. Coba kita screening aja guys. Nah kalau di bagian eksterior, catnya sudah agak kusam sedikit sih kalau menurut gua, harus butuh dicuci dan dipoles lagi. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome di bagian grill juga masih oke nih guys. Lalu untuk di bagian velg sudah gantian, bukan OEM-nya lagi, tapi kondisi bannya sih kurang lebih sekitar 40%-an lah ya. Ini bannya juga profilnya dipergede nih guys. Ini bagian sisinya catnya sudah agak cukup kusam. Lalu natatnya sih kalau teman-teman lihat sih masih sih presisi sih, hanya aja ini bekas ada cat ulang nih kayaknya di bagian-bagian sini nih. Oke, kita cek di bagian belakangnya, spoiler masih ada, wiper masih juga oke, stop lamp masih cukup nih. Untuk di bagian kondisi belakangnya polosan ya, belum ada sensor parkir sama sekali dan belum ada kamera mundur. Tapi ini di bagian belakang nih sayang nih harus diganti mikasenya. Yang sebelah kanan masih oke, yang sebelah kiri nih sudah agak pecah nih. Jadi kayaknya ada bekas nabrak dan bekas repair nih di bagian sebelah kiri dari mobil ini. Sisanya sih coba kita cek di bagian sisi sebelah kanannya. Nah ini adalah bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini, ada baretan kasar pemakaian ya sebelah kanan, jadi membuat nut dari quarter sama bempernya kurang presisi. Usam juga nih guys di bagian kanan dari bodinya nih, jadi harus butuh dicuci poles lagi, tapi sisa-sisanya nutnya masih terbilang cukup presisi. Nah ini kalau kita intip di bagian interiornya, sarung jok ya agak berantakan ya, masih sarung aja, tapi kondisi di bagian trim bawaan pabrikan sih masih cukup. Untuk di bagian konsol tengah nih masih agak lumayan lah, cuman butuh disalon-salon lagi. Door trim masih oke, dashboard oke, sudah head unit double din monitor ya. Lalu di bagian plafon masih cukup, interior masih terkategori C sih kalau menurut gua guys. Nah ini nih buat teman-teman yang lagi nanyain Brio, di depan kita nih ada Honda Brio Satya E manual transmission tahun 2015. Odometernya di 78 ribuan, pajak mati di Desember 2020 kemarin. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini di open di harga 70 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Oke guys, kita melipir nih ke belakang nih, ada mobil 40 jutaan. Kita langsung cek aja, di depan kita nih ada Nissan Grand Livina tipenya XV nih guys, automatic transmission tahun 2007. Odometernya sudah di 261 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada, dengan catatan nih nomor mesin di fisik berbeda dengan dokumen. Nomor polisinya sudah dijual, masa STNK-nya dicek di Samsat online di bulan 11 2017 guys. Jadi ini pajaknya cukup lama ya, 2017, harus dicek lagi. Eksteriornya masuk ke kategori D, interior C mesin C, dan electrical masih terkategori di C. Di open di harga 40 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja nih guys. Nah kita kalau cek di bagian eksteriornya ini agak kusam ya, tapi terkategori sih masih bisa disiram lagi. Grill sayang sudah gantian dan ini sudah dicat ulang, agak kurang rapi ya, jadi aftermarket nih harus cari gantiannya lagi karena kusam banget. Headlamp sudah di stiker dengan stiker warna biru transparan tapi masih cukup baik. Fog lamp ini pasangan gantian ya, jadi fog lampnya garnisnya juga sudah nggak ada. Nah kalau kita cek di sisi sebelah kirinya juga sama, garnisnya nggak ada dan ini pasangan dan agak kurang rapi sih. Nah kalau kita lihat di sisi sampingnya nih, velg sudah gantian dengan kondisi ban, akselera, dan ini kondisi bannya kurang lebih 40-50% lah. Natatnya masih terbilang cukup presisi di bagian sebelah kirinya, hanya saja di bagian cat-catnya nih agak kusam ya, dan ini harus di repaint dan repair body lagi kalau menurut gua.
Nah, ini adalah sisi belakangnya. Spoilernya ini panjang banget nih guys. Ini spoiler aftermarket. Nggak tahu untuk tadahan hujan apa gimana, cuman ini panjang banget nih. Agak sedikit aneh sih kalau menurut gua. Sudah defogger untuk kaca belakang. Lalu untuk di bagian wiper masih oke, stop lamp masih cukup baik nih kalau menurut gua. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, muffler sudah gantian. Kalau kita cek di bagian sebelah kanannya, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Kusam sih cukup berasa ya di bagian catnya. Tapi coba kita intip di interiornya kayak apa. Oke, di interiornya joknya masih trim bawaan pabrikannya, masih cukup ya, agak-agak kusam ya, wajar nih. Tahun 2007. Lalu untuk di bagian door trim ya masih agak sedikit kusam tapi masih oke. Head unit sudah monitor double din, plafon masih cukup baik, setir, dashboard dan interior ini masih terkategori menurut gua cukup ya guys ya. Ini guys, mobil 40 jutaan. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik, teman-teman langsung datang aja ke Alto Lelang. Di depan kita nih ada Grand Livina XV 1500 cc automatic transmission. Ini tahun 2007, odometer sudah di 261 ribuan. Sayang nota pajak nggak ada, cuman dicek di Samsat online tadi yang gue sudah sebutkan. Ini di bulan 11 2017 guys, jadi harus dicek kembali nih guys. Lama banget ya. Eksterior masuk ke kategori kurang, interiornya C, mesin terkategori C, dan ini di open di 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Alto Lelang guys. Di depan kita ini ada Daihatsu Terios R automatic transmission tahun 2019, odometer 73 ribuan, pajak masih hidup sampai Agustus besok 2022 nih guys. Eksteriornya katanya masih B, interior B mesin B, dan ini di open di 160 juta rupiah. Ini kalau kita screening, sebenarnya sih kondisinya masih terbilang cukup apik dan cukup baru sih ya. Ini kalau PR-nya sih ada di bagian depan sebelah kiri. Bumper kiri depan nih sudah baret dan penyok nih, jadi harus di repair lagi. Dan untuk di bagian headlamp, fog lamp, grillnya nih masih oke banget. Velgnya masih OEM dari bawaan pabrikannya, two tone color ya, dan kondisi bannya kurang lebih 60-70%. Sisanya catnya masih oke, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Sudah ada side skirt di bagian bawahnya warna hitam, termasuk ke bagian belakangnya juga. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Untuk di belakang spoiler sama wiper masih oke. Stop lamp masih cakep nih, masih bening banget menurut gua. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan di back door nih juga masih terlihat cukup baik nih guys. Masih oke banget nih. Kalau kita cek di sisi sebelah kanan nih, ada beberapa yang cat butuh dipoles lagi di bagian quarter nih, agak sedikit udah mengusam. Nut-nutnya ini masih cukup presisi. Kedepannya ini juga masih oke ya. Kalau kita cek di bagian interiornya, ini adalah bagian interiornya, joknya sarungan dari pabrikannya. Sayang kondisinya sarung sudah sobek-sobek, cuman trim bawaan pabriknya masih oke. Konsol tengah masih cukup ya, head unit masih bawaan pabrikan, masih lengkap ya, masih ada manual booknya. Terus juga agak kotor sih di bagian dalamnya, jadi harus dibersihkan lagi. Ini adalah bagian kondisi setirnya, masih cukup baik ya, 2019 sih. Cuman ada beberapa yang agak kusam aja, jadi butuh disalon kembali. Dashboard dan trimnya sudah two tone color ya, warna hitam dan warna putih, jadi cukup elegan dan sporty banget nih guys. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Terios R 1500 cc automatic transmission tahun 2019. Odometer di 73 ribuan. Pajak masih hidup nih sampai April 2022 nanti. Eksteriornya B, cuman ada sedikit repair body, interior B mesin B, dan ini di open di 160 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek aja di Balai Lelang Alto nih guys. Oke, lanjut sebelahnya guys. Di depan kita nih ada Toyota Rush. Nah, ini adalah Toyota Rush tipe S 1500 cc manual transmission tahun 2012. Odometernya di 153 ribuan. Pajaknya mati di Januari 2019 kemarin. Eksterior C, interior C mesin B, dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Sebenarnya harganya cukup worth to buy, cuman teman-teman langsung cek aja dulu dokumennya untuk estimasi ya. Nah, kalau kita lihat di bagian eksteriornya, headlamp sih sudah menguning, tapi masih bisa dipoles lagi nih guys. Fog lamp masih oke. Ada corner side parkir ya di bagian depan. Sudah ada tambahan bulbarnya TRD Sportivo. Velg masih OEM dari bawaan rasnya dengan kondisi ban kurang lebih 50%-an. Masih ada spion tanduknya, masih ada roof rail di bagian atasnya. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, agak sedikit kusam aja dikit nih, butuh dipoles untuk catnya. Terus di bagian cangkang spion chrome-nya masih oke. Kita coba cek langsung ke bagian belakangnya guys. Nah, ini adalah di sisi bagian belakang, defogger untuk kaca belakang karena ini tipe S ya. Stop lamp masih oke, ban serep masih ada walaupun nggak ada tutupnya ya, sayang banget. Terus di bagian belakang juga ada 4 titik sensor parkir, dan ini masih terkategori cukup kalau menurut gua. Nah, kita cek di sisi bagian sebelah kanannya pun juga sama ya, masih oke nih, catnya juga butuh dipoles saja tapi masih cukup worth it sih kalau menurut gua, dan ini masih presisi nut-nutnya. Kita intip di bagian interior guys.
Nah, kalau untuk di bagian interior, masalah joknya ini adalah sarung bawaan pabrik, dan bagian driver dan bagian passenger depannya sudah pecah-pecah, tapi di bagian trim bawaan pabriknya masih cukup baik. Untuk head unit masih bawaan pabrikannya ya, jadi masih in-plant seperti ini, dengan kondisi di bagian plafon agak sedikit mengusam. Door trim masih oke sih. Nah, kalau di bagian setir memang karena sudah 150 ribuan kilometernya nih agak sedikit menipis, terus di bagian dashboard sih masih terbilang cukup oke. Jadi bagian interior ini masih cukup oke guys. Nah, ini buat teman-teman nih yang lagi nyari Rush. Di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S 1500 cc manual transmission tahun 2012. Odometer 153 ribuan, pajak mati di Januari 2019 dan ini wajib BBN guys. Eksterior sih C, interior C, mesin masih terkategori di B, dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Alto guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi dari Alto Lelang pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa guys, dicek di deskripsi video ini ada informasi tentang Alto Lelang lebih lengkap lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu bisa mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.